Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bab 16 tentang interaksi dengan dunia internasional. Anggota kelompok Sabrina Fitri absen 43, Salvia Anggraini absen 44, Salwa Salsabila absen 45, Saryanto absen 46, dan Naufalian Hari absen 67. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, memahami konsep teori-teori perdagangan internasional. Yang ketiga, memahami tentang neraca pembayaran. Yang keempat, memahami tentang pasar valuta asing dan penentuan nilai tukar mata uang. Pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Cakupan kerjasama ekonomi internasional luas sekali. Dari kerjasama tersebut, ada yang langsung memberikan manfaat dan ada yang baru memberikan manfaat dalam jangka panjang. Kerjasama ekonomi yang dapat langsung memberikan manfaat terutama adalah perdagangan internasional. Sebab negara-negara yang melakukannya akan segera mengalami peningkatan penggunaan barang, jasa, dan faktor-faktor produksi. Sementara itu, kerjasama yang memberikan manfaat dalam jangka panjang, misalnya adalah penanaman modal langsung. Teori-teori perdagangan internasional. Teori-teori perdagangan internasional adalah teori-teori yang mencoba memahami mengapa sebuah negara atau perekonomian mau melakukan kerjasama perdagangan dengan negara-negara lain. Hubungan internasional bukanlah sesuatu yang baru, namun sebuah paparan teoretis yang sistematis baru dikembangkan sekitar abad ke-17. Teori tersebut makin disempurnakan oleh Adam Smith, David Ricardo, Hexer Ohlin, dan lain-lain. Dalam sebab ini hanya dijelaskan teori-teori klasik tentang perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan absolut atau absolute advantage yang dikembangkan Adam Smith dan keunggulan komparatif atau comparative advantage yang dikembangkan David Ricardo. Merkantilisme adalah ajaran atau paradigma yang berkeyakinan bahwa perekonomian suatu negara makin makmur bila mampu memaksimalkan surplus perdagangan. Konsekuensinya adalah memaksimalkan ekspor sekaligus meminimumkan impor. Dengan demikian, surplus perdagangan akan maksimal. Masalah-masalah terkait ide merkantilisme adalah 1. Pandangan bahwa kemakmuran suatu negara diukur dari banyaknya uang logam mulia yang dapat dikumpulkan. Makin banyak logam mulia yang dapat dimiliki berarti makin baik. 2. Merkantilisme menganjurkan kebijakan perdagangan yang kontroversial, yaitu proteksi yang ketat dan pemberian hak monopoli kepada produsen domestik. Proteksi yang ketat bertujuan membatasi bahkan menyetop aliran impor barang dan jasa. Dengan demikian, pasar untuk produk-produk domestik terjamin. Sebab itu, merkantilisme diadaptasi kembali oleh negara-negara kapitalis yang dikenal sebagai merkantilisme baru. Ciri utama merkantilisme baru adalah pemeliharaan surplus perdagangan bila perlu dengan melakukan proteksi. Hanya saja, proteksi yang dilakukan lebih sopan dan melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat non-ekonomi. Keunggulan absolute advantage. Teori keunggulan absolut dibangun oleh Adam Smith sebagai perbaikan atas merkantilisme. Menurut Smith, surplus perdagangan yang akan dipaksakan lewat mekanisme proteksi dan pemberian monopoli akan mengorbankan efisiensi dan produktivitas. Sebab lewat perlindungan dan hak monopoli, pengusaha tidak terdorong untuk melakukan efisiensi dan inovasi. Akibatnya, produksi yang dihasilkan bukan saja jumlahnya menjadi lebih sedikit, tetapi juga harga jualnya makin mahal, kualitasnya pun belum tentu baik. Menurut Smith, sebaiknya spesialisasi dilakukan berdasarkan pertimbangan keunggulan absolut,
yaitu keunggulan yang dilihat dari kemampuan produksi dengan biaya lebih rendah. Sebab, bila biaya produksinya lebih rendah, dengan input yang sama dapat dihasilkan output yang lebih banyak. Keunggulan komparatif atau comparative advantage. Keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang muncul karena menghasilkan suatu barang atau jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Konsep tersebut penting untuk menjelaskan perdagangan internasional dan juga spesialisasi dalam produksi. Manfaat perdagangan internasional. 1. Meningkatnya kemampuan potensial konsumsi domestik akibat perdagangan dengan negara lain. 2. Memperluas pasar. 3. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. 4. Menaikkan devisa negara. 5. Transfer teknologi modern. 6. Eksistensi tenaga kerja. Keunggulan kompetitif atau competitive advantage of nation. 1. Keunggulan karena faktor produksi, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, iptek, modal, dan sarana prasarana. 2. Keunggulan karena faktor permintaan, yaitu skala dan tingkat pertumbuhan pasar domestik maupun internasional, salah satu faktor penunjang peningkatan daya saing. Setidaknya skala pasar yang makin membesar akan menurunkan biaya produksi per unit. 3. Keunggulan karena jaringan kerja industri, yaitu penurunan biaya produksi, peningkatan kualitas, serta diterimanya oleh pasar yang sangat membutuhkan dukungan industri. 4. Keunggulan karena strategi perusahaan dan bentukan persaingan pasar, yaitu kondisi kurang menguntungkan yang dihadapi perusahaan-perusahaan, misal persaingan antara perusahaan domestik yang sangat ketat dan tidak adanya proteksi pemerintah akan memaksa perusahaan memperbaiki kondisi internalnya. Neraca pembayaran atau balance of payments. Neraca pembayaran atau balance of payments disingkat BOP adalah catatan statistik atau ringkas tentang transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara atau perekonomian dengan penduduk negara perekonomian lainnya. Neraca pembayaran BOP adalah laporan rugi laba atau income statement yang merupakan ringkasan arus keluar masuk barang, jasa, dan aset-aset dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu. Umumnya, periode laporan BOP adalah 1 tahun, walaupun laporan-laporan statistik ekonomi dewasa ini umumnya memberikan data BOP periode triwulan. Struktur dasar neraca pembayaran. Terdapat neraca lancar atau current account adalah bagian BOP yang memberi gambaran ringkas tentang transaksi barang dan jasa yang diproduksi selama periode setahun atau kurang. Dapat juga dikatakan neraca lancar adalah bagian dari BOP yang memberi gambaran ringkas tentang pembayaran jangka pendek. Neraca lancar dapat dibedakan menjadi 3 bagian pokok. 1. Neraca perdagangan atau balance of trade dicatat transaksi ekspor dan impor barang selama periode. 2. Neraca jasa mencatat ekspor dan impor jasa selama suatu periode tertentu. Neraca jasa mencatat pendapatan modal atau investment income, yaitu pendapatan yang diperoleh karena memiliki aset-aset finansial atau saham dan obligasi, serta aset fisik atau properti di negara lain. Pembayaran dicatat sebagai pembayaran atas pendapatan modal bila pihak Indonesia menerima dividen, bunga, sewa, dan keuntungan dari negara lain karena memiliki aset di luar negeri akan dicatat sebagai pendapatan dari modal. Selisih keduanya adalah pendapatan investasi neto. 3. Neraca non-balas jasa atau transfer payment mencatat transaksi-transaksi yang bukan sebagai akibat balas jasa.
Neraca modal atau capital account. Neraca modal adalah bagian dari BOP yang mencatat pembelian dan penjualan aset-aset finansial, seperti surat-surat berharga, deposito perbankan, dan juga investasi langsung. Neraca modal mencatat arus masuk modal atau capital inflow dan arus keluar modal atau capital outflow selama periode tertentu. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa neraca modal mencatat arus pembayaran dan penerimaan jangka panjang. Neraca modal dibedakan menjadi neraca modal pemerintah atau official capital yang mencatat arus keluar masuk modal di sektor pemerintah dan neraca modal swasta atau private capital yang mencatat arus keluar masuk modal sektor swasta atau dunia usaha. Neraca penyeimbang. Saldo akhir neraca pembayaran adalah sama dengan 0. Maksudnya, hasil penjumlahan antara surplus dan atau defisit neraca lancar dengan surplus dan atau defisit neraca model adalah sama dengan 0. Jika neraca lancar mengalami defisit 100, maka neraca modal harus surplus 100. Atau sebaliknya, bila neraca lancar mengalami surplus 100, seharusnya neraca modal mengalami defisit 100. Namun, seringkali terjadi bahwa saldo neraca pembayaran adalah defisit atau surplus. Apa yang dilakukan pemerintah untuk membuat saldo neraca pembayaran menjadi sama dengan 0 dapat dilihat dalam neraca penyeimbang. Sehingga dapat dikatakan bahwa neraca penyeimbang adalah bagian dari BOP yang menjelaskan bagaimana surplus atau defisit BOP dibiayai. Tercakup dalam bagian ini antara lain adalah arus keluar masuk emas, pembelian dan atau penjualan mata uang domestik serta valuta asing oleh pemerintah. Selisih perhitungan. Salah satu faktor lain yang menyebabkan saldo BOP tidak sama dengan ketidaklengkapan informasi dan atau adanya transaksi-transaksi yang tidak tercatat dalam BOP. Transaksi-transaksi yang tidak tercatat ini dimasukkan ke dalam bagian selisih perhitungan. Istilah dalam bahasa Inggris yang juga digunakan untuk selisih perhitungan adalah error and omission. Pasar valuta asing dan penentuan nilai tukar mata uang pasar valuta asing. Valuta asing adalah mata uang negara lain dari suatu perekonomian. Biasanya, mata uang negara lain diperdagangkan dalam suatu negara atau kawasan ekonomi. Bila hubungan ekonomi baik bilateral antara dua negara relatif baik dan atau intensif untuk dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi, maka mata uang yang dipergunakan mempunyai harga tertentu dalam mata uang negara lain. Harga tersebut menggambarkan berapa banyak suatu mata uang harus dipertukarkan untuk memperoleh suatu unit mata uang lain.
Istilah lain dari rasio pertukaran tersebut adalah nilai tukar. Cara lain untuk menulis nilai tukar adalah dengan menulis berapa harga per rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain nilai tukar nominal, kita juga mengenal nilai tukar real atau gross real. Nilai tukar real adalah harga relatif dari barang-barang kedua negara yang menyatakan tingkat di mana kita dapat memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain. Itulah sebabnya nilai tukar real disebut juga term of trade. Nilai tukar real sama dengan 1/10.000 dikali 100.000 per sepatu Indonesia dibagi 20 dolar per sepatu Amerika Serikat sama dengan 0,5 sepatu Amerika Serikat per sepatu Indonesia. Secara umum dapat dituliskan nilai tukar real sama dengan nilai tukar nominal kali harga domestik dikurangi harga barang luar negeri. Perhitungan nilai tukar ini untuk barang tunggal ini menjelaskan bagaimana mendefinisikan nilai tukar real untuk kelompok barang yang lebih luas. Jika E adalah nilai tukar nominal jumlah dolar per rupiah, P adalah tingkat harga di Indonesia diukur dalam rupiah, dan P adalah tingkat harga di Amerika Serikat diukur dalam dolar. Maka nilai tukar real E adalah nilai tukar real sama dengan nilai tukar nominal kali rasio tingkat harga. E sama dengan E kali P per P. Pasar valuta asing pada dasarnya adalah jaringan kerja atau network dari perbankan dan lembaga keuangan yang melaluinya. Mata uang dapat saling dipertukarkan sebagai sebuah interaksi. Pasar valuta asing mempunyai analogi dengan pasar-pasar lain, seperti dasarnya barang dan jasa yang telah dibahas dalam teori mikroekonomi. Permintaan terhadap valuta asing atau foreign exchange demand. Permintaan terhadap valuta asing timbul bila penduduk suatu negara membutuhkan barang dan jasa yang diproduksi oleh negara lain. Permintaan terhadap valuta asing meningkat bila impor meningkat. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan valuta asing terutama adalah harga mata uang asing tersebut atau nilai tukarnya, tingkat pendapatan, tingkat bunga relatif, selera, ekspektasi dan kebijakan pemerintah. Bila nilai tukarnya makin murah, permintaan terhadap valuta asing akan meningkat. Namun selama berubah hanyalah nilai tukar, yang terjadi adalah pergerakan di sepanjang kurva permintaan atau movement along demand curve. Penawaran terhadap valuta asing atau foreign exchange supply. Penawaran terhadap valuta asing meningkat bila negara lain mengimpor barang dan jasa atau ekspor meningkat. Penawaran terhadap valuta asing juga meningkat bila arus masuk modal atau capital inflow lebih besar daripada arus modal atau capital outflow. Seperti halnya kurva permintaan, kurva penawaran akan bergeser apabila faktor-faktor Ceteris paribus berubah. Sebab perubahan faktor-faktor ceteris paribus tersebut akan menyebabkan perubahan baik dalam neraca lancar maupun neraca modal. Mekanisme penentuan nilai tukar. Gambar 16.6a menunjukkan nilai tukar keseimbangan ditentukan berdasarkan interaksi kekuatan permintaan dan penawaran.
Dari gambar itu terlihat keseimbangan awal tercapai pada saat nilai tukar rupiah adalah 2.500 atau dolar Amerika Serikat. Nilai tukar keseimbangan akan berubah bila faktor-faktor ceteris paribus berubah. Gambar 16.6b menunjukkan hal yang sebaliknya. Ternyata, sekalipun ekspor maupun impor meningkat, namun peningkatan ekspor lebih kecil daripada peningkatan impor. Delta X kurang dari delta M, sehingga delta SF kurang dari delta DF. Kondisi ini menyebabkan kurs keseimbangan berubah menjadi 3.000 atau dolar Amerika Serikat. Dengan kata lain, nilai tukar rupiah memburuk, sebab untuk memperoleh 1 unit dolar Amerika Serikat diperlukan rupiah yang lebih banyak. Gejala melemahnya nilai tukar mata uang atau rupiah karena kekuatan pasar disebut depresiasi atau depreciation. Sekian presentasi kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.